الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib, para syaraib zuriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, tokoh agama yang kita muliakan, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita taufik hidayah dan inayah sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Dan kita berharap pula kepada Allah majelis ini merupakan mukaddimah perkumpulan kita di alam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masih melanjutkan hikmah yang ke-246, yaitu hikmah yang berbunyi innama wasi'aka al-kaunu min haitsu juthmaniyatuk walam yasa'ka min haitsu subutu ruhaniyatik. Artinya hanya saja meluasi akan engkau oleh ini kaun bumi dari sekira-kira jasad engkau, jisim engkau, dan tidak meluasi bumi ini akan engkau dari sekira-kira adanya rohani engkau. Para muhibbin rahimakumullah, di sini Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya al-insan, yang namanya manusia itu ada terdiri daripada jisim dan ada daripada rohani. Dan beliau menjelaskan pula bahwa keperluan-keperluan jisim itu ada di bumi dan keperluan-keperluan rohani itu tidak cukup di bumi ini. Dan bahwa manusia itu jisimnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jisimnya akan hancur dan rohnya akan kembali mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama dia bersama jisim itu. Para muhibbin rahimakumullah, amma ma yasluhu bihi jismuka mawjudun fil ard min ma'in wa nabatin maskanin wa ghairiha. Adapun bermula sesuatu yang patut dengannya jisim engkau, adapun sesuatu yang bagus dengannya itu jisim engkau, mawjudun fil ard, itu adanya di bumi. Kayak apa supaya jisim kita ini bagus? Kayak apa supaya jisim kita ini sehat?
Kayak apa supaya jisim kita ini bergizi? Nah, itu adanya semua di bumi. Min ma'in, air, wanabatin, tumbuh-tumbuhan, ghairihima, dan selain keduanya. Itulah keperluan jasmani kita. Jasmani kita perlu ada air, banyu. Jasmani kita perlu ada tumbuh-tumbuhan, makanan. Itu semua ada di bumi. Dan memang bumi ini tempat untuk keperluan jasad kita, karena dia akan kembali ke bumi juga. Sesuatu yang akan kembali ke bumi, keperluannya pun ada di bumi. Nah, itulah yang namanya jasmani kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita mesti kenal bahwa kita ini adalah manusia. Dan kita ini pula mesti mengenal bahwa kita ini ada jasad, ada roh. Dan kita mesti kenal bahwa jasad kita ini akan kembali ke tanah karena semua kebutuhannya ada di tanah. Dan roh kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, adapun sesuatu yang bagus dengannya jisim engkau, sesuatu yang makmur dengannya jisim engkau, itu semua ada di bumi. Semua ada di bumi. Janak mencari baras di langit, dari ujul baras orang situ. Nak mencari buah-buahan di langit, kada ada orang berjual buah-buahan. Langit itu tempatnya para malaikat, malaikat kada perlu makanan. Manusia ini jasadnya perlu makanan, dan makanan itu hanya ada di bumi, maka dia akan kembali ke bumi. Jadi sesuatu yang bagus dengannya jisim engkau itu adanya di bumi. Banyu, air, tumbuh-tumbuhan, tempat tinggal, dan lain-lainnya. Wa ma yasluhu bihi ruhuka, dan sesuatu yang bagus patut makmur dengannya ruh engkau, la yujad bil ard, tidak didapat di bumi. Nah, roh kita ini supaya sihat, roh kita ini supaya gemuk, roh kita ini supaya makmur, itu kada bisa dicari di bumi. Bal huwa mawjud, bahkan dia kemakmuran roh, kemakmuran rohani itu adanya bis shalah, dalam sembahyang. Dalam sembahyang, was sadaqah, dalam sadaqah, was zikri, dan zikir, wagairiha, dan selainnya. Nah, di situ kayak apa roh kita ini hendak sihat, kayak apa roh kita ini hendak bergizi, kayak apa roh kita ini hendak nyaman, cari dalam sembahyang. Di situ cari dalam sedekah, cari dalam salawat, cari dalam zikir. Di situ kemakmuran roh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, aslih ruhaka, patutkanlah, baguskanlah, makmurkanlah roh engkau. Wa qaddim maslahatahu ala jismik, dahulukanlah kemaslahatan roh daripada kemaslahatan jisim. Utamakan lebih dulu kemaslahatan roh daripada kemaslahatan jisim. Di saat kita hendak mengambil harta haram, itu kemaslahatan jisim. Hanya untuk kemaslahatan jisim,
Kita ambil ini yang haram, kita lakukan ini yang haram, itu hanya untuk kemaslahatan jisim kita. Wa qaddim, dahulukan maslahat ruh daripada maslahat jisim. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila berhadapan dua sesuatu, antara kepentingan ruh dan kepentingan jisim, dahulukan kepentingan jisim. Dahulukan kepentingan ruh, itu lebih utama. Parut lapar, lawan orang sembahyang, mana kita dahulukan? Dahulukan sembahyang, kepentingan roh. Makan, kepentingan jisim. Nah, kalau kita mengutamakan kepentingan roh, kita dahulukan roh daripada kepentingan jisim. Wa qaddim, dan dahulukan maslahat roh ala jismika, atas jisim engkau. Li'annahu yazhabu ila rabbih, karena roh itu akan pergi kepada Tuhan. Kalau kita kada makan, mati dipatak, selesai. Kalau kita kada sembahyang, nah ini urusan panjang. Jadi mana dahulukannya sembahyang dengan makan? Contoh, mana dahulukannya sembahyang dengan usaha kita? Jangan sampai usaha apapun melewatkan sembahyang. Karena sembahyang ini adalah makanan pokok rohani kita. Makanan pokok. Sama dengan kita jasmani. Jasmani kita ada makanan nasi, ada makanan buah-buahan, ada makanan wadai-wadaian. Rohani pun demikian. Apa rohani yang pokok? Macam nasi. Pokok rohaninya apa? Sembahyang yang fardu. Itu makanan pokok. Orang yang kada sembahyang sama orang kada makan. Yang sunat-sunatnya itu penyempurna. Makanan-makanan rohani yang sifatnya penyempurna. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW, Badawi, bertanya kepada Nabi SAW, apa yang wajib atasku wahai Rasulullah? Jadi Nabi sembahyang 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Lain dakar Rasulullah itu aja Nabi. Lalu jarinya, kada ku tambah pada itu lagi, kada ku kurangi pada itu. Apa aja Nabi kita? Dia ahli surga. Dia masuk surga. Artinya apa? Roh yang dicukupi makanan pokok bakal hidup. Kita awak kita nih, makanan nasi, bewak kada, bakuah kada, sayur kada, tapi nasi hari-hari serungannya sapiring, panjang aja umur juga kan. Kenapa? Makanan pokok tercukupi. Nah orang tuh sembahyang 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, lain pada itu kada, Qabliyah, Ba'diyah kada, lagi sembahyang duha makin kada, witir kada, itu 5 waktu aja, tapi sempurna 5 waktu ini. Sempurna 5 waktu. Ahli surga ya Nabi kita. Karena makanan pokok rohani tercukupi dalam sembahyang 5 waktu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di saat kita sembahyang zuhur, kita sedang memberi makanan pokok rohani kita. Sembahyang asar, makanan pokok. Kalau 5 waktu itu kita kerjakan dengan baik, maka roh kita cukup kebutuhannya.
Nah, kalau kita tambah dengan qabliyah, dengan ba'diyah, nah itu ada lauk pauknya, apalagi ditambah dengan wirid-wiridnya, bakar rokok segala macam itu. Lengkap sudah rohani kita. Ala tusbi' jismaka wa ruhuka ja'i. Jangan kau kenyangi jisim engkau, roh engkau kelaparan. Jangan sekali-kali mengenyangkan jisim, roh kelaparan. Mencari makan paling jauhan, paraknya ada makan sing jauhan. Makanan di sana pas kena maghrib taliwat takaisa, nani iya ini ngarannya. Membiarkan jasmaninya senang, jasmaninya puas, tapi rohnya kelaparan. Kenapa kelaparan? Maghrib taliwat. Jangan hendak mencari urusan makan, jangan hendak mencari urusan kebutuhan jasmani kalau sampai terabaikan sembahyang 5 waktu itu. Karena itu makanan rohani pokok kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fala tusbi' ruhaka apa jismaka wa ruhuka ja'i. Jangan kau kenyangi jisim engkau, roh engkau itu kelaparan. Artinya apa? Jangan kau cukupi, jangan kau hiasi jisim, sedangkan roh kita lapar, roh kita kada berhias, roh kita telanjang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, rumah kita bagus, rumah kita megah, serba cukup. Itu apa? Kepentingan jasmani belaka. Kepentingan jasmani, bukan kepentingan rohani. Rohani kada butuh rumah yang bagus, rohani kada butuh rumah yang mewah. Itu kepentingan jasmani kita. Nah, rumah kita yang bagus, kendaraan kita yang bagus, pakaian kita yang bagus, itu untuk jasmani. Itu kada dilarang. Tapi hendaknya rohani kita lebih daripada itu. Rumah rohani kita lebih mewah daripada rumah jasmani kita. Lebih mewah. Pakaian rohani kita lebih daripada pakaian jasmani kita. Mengbar pakaian jasmani wani haja 5-6 juta, 10 juta. Banyak pakaian sampai 10 juta. Wara mah makayani jasmani. Tapi makayani roh, nah, dihitung benar. Kayak apa makayani roh? Beriakan lawan orang juga sebutin hadiah kah, sedekah kah, lillahi ta'ala. Nah, maka roh dan jasmani kita sama-sama berpakaian yang mewah. Para muhibbin rahimakumullah, itu yang dituntun oleh agama kita, keseimbangan jasmani dan rohani ini. Kalau kadakawa melebihkan rohani, roh lebih utama. Agama kada melarang kita makan yang nyaman untuk kepentingan jasmani kita, tapi jangan sampai rohani kita makan nyawa karing melulu. Fala tusbi' jismak wa ruhuk ja'i. Jangan kau mengenyangkan jisim engkau, ruh engkau itu kelaparan. Fala farqa bainaka wa bainal bahaim. Tidak ada beda engkau dengan sapi, dengan binatang. Bal anta adallu minal bahaim.
bahkan engkau lebih sesat daripada binatang. Ya annal bahaim idza matat, karena binatang itu bila mati sarat turaba, jadilah dia tanah. Wa anta, sedang engkau mas'ulun, akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah. Wa anta mas'ulun likulli ni'matin an'amallahu 'alaik, engkau ditanya setiap nikmat yang diberikan Allah kepada engkau. Ya, para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada engkau. Apakah hanya digunakan untuk jasmani belaka atau ada bagian rohani di situ? Jasmani kita perlu kesehatan, perlu olahraga. Jasmani kita perlu vitamin supaya sehat. Apakah rohani kita juga perlu olahraga? Apakah jasmani kita perlu juga vitamin? Sama keperluannya. Kayak apa cara supaya roh kita olahraga? Kayak apa cara supaya roh kita beri makan juga vitamin? Nah, kita olahraga. Dengan olahraga kita sehat. Setelah kita sehat, utamakan dulu sembahyang. Membuktikan bahwa olahraga itu adalah untuk dipakai urusan rohani. Makan vitamin, sigar, bugar, awak, beparuh, pekeringat, bawa sembahyang, bawa baca Quran. Menunjukkan bahwa kesehatan-kesehatan itu digunakan untuk kepentingan rohani. Kini belum parut kanyang, makan vitamin, olahraga, macam-macam. Dibawa sembahyang, dibawa nuntut ilmu, dibawa berzikir. Sudah rohani kita diberi dengan kesehatan-kesehatan itu, ayo aja pakai pulang untuk kepentingan jasmani. Bawa pulang kepentingan jasmani. Doa yang diajarkan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkan kepada kami dunia itu baik. Artinya apa? Jasmani kita baik. Wabil akhirah hasanah, tapi akhiratnya pun, rohaninya pun mesti hasanah juga. Nanti kita timbang-timbang, apa yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat Allah, apakah kita gunakan untuk kepentingan akhirat kita atau untuk kepentingan dunia kita? Siapa yang tahu kita? Dapat duit kita 1 miliar. Nah, duit 1 miliar ini gunakan untuk jasmani, untuk rohani. Untuk jasmani apa? Untuk kepentingan hidup dalam dunia. Untuk rohani apa? Untuk kepentingan hidup di akhirat. Kadang-kadang kita kada sesuai. Kita dapat 1 M, sekali bawa wakaf 10 juta. Pada sesuai itu. Akhirat lawan dunia. Sisanya kayaknya nukar ini, nukar itu, nukar ini untuk kenyamanan jasmani. Nah, seimbangkan antara Allah memberikan dunia kepada kita, Allah memberikan segala macam kepada kita, supaya jasmani rohani ini sama-sama hasanah, sama-sama baik. Kita gunakan jasmani kita yang bakal hancur ini alat untuk kemakmuran rohani kita, kemakmuran akhirat kita.
Wa idza tahmi jismaka anil adwa fahmi aidan ruhaka anha bal aula. Bila engkau menjaga jisim engkau, memelihara jisim engkau dari penyakit-penyakit, maka pelihara pula roh engkau daripada penyakit-penyakit itu. Pelihara juga. Kita sayang anggota tubuh kita karena penyakit, sayangi juga rohani kita daripada penyakit. Jangan hanya kita jaga kesehatan jasmani, tapi rohani kita sakit. Banyak orang yang stroke sebelah awak, kada kau apa. Artinya apa? Jasmaninya sakit, tapi zikirnya tetap kencang, sembahyangnya tetap aktif, baca Qur'annya tetap jalan. Ini menunjukkan bahwa jisimnya boleh sakit stroke, tapi rohani orang ini sihat walafiat. Banyak ada orang yang sebelah awak lipai-lipai berjalan, tapi baca Quran tahan duduk sejam, zikir tahan, untuk ilmu tahan. Banyaknya orang sihat berutut-utut awak, begitu baca Quran mau hafal luar. Hanya apa artinya? Jasmaninya sihat, tapi rohaninya sakit. Nah, ini yang kita hindari. Sesuaikan keseimbangan jasmani kita dengan keseimbangan kesehatan rohani kita. Kita sehat, beribadah kita nyaman. Nah, ini yang iya. Ayo kita mencari dunia. Allah ada melarang kita mencari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan engkau lupakan bagian engkau dari dunia. Kejarlah dunia. Tapi jangan lupa bahwa ada satu sisi lain yang mesti kita pikirkan, yang mesti kita himati. Di saat kita sembahyang, di saat kita berzikir, saat kita menuntut ilmu, di saat kita berkumpul seperti ini, rohani kita segar, rohani kita sehat. Rohani kita sehat. Tapi di saat melakukan maksiat kepada Allah, di saat kita mengejar kepentingan-kepentingan hanya untuk menumpuk kekayaan kita lebih daripada cukup, itu urusan duniawi, urusan jasmani kita. Amma adwa'ul jismi ma'rufah, penyakit-penyakit jisim itu dikenal luas. Penyakit-penyakit tubuh semua tahu. Kesual, batuk, gairi dan selain-lainnya. Banyak penyakit tubuh. Ada batuk, ada selisma, ada sakit paru, sakit mah, sakit jantung, sakit paru, sakit macam-macam sakit. Itu jasmani kita. Kalau kita kenal sudah penyakit-penyakit jasmani kita, fa'arif adwa aruhik, kenali juga penyakit-penyakit roh engkau. Urusan penyakit jasmani aja ahli tahu segala macam ubat-ubat, tapi kenali juga penyakit rohani kita, penyakit rohani kita. Sembahyang je 5 waktu ya. Cuma tetap ya kada kawajo bangun malam tahajud. Nah berarti rohani kita ada satu masalah yang mengakibatkan. Banyak orang kada bisa berzikir kepada Allah dalam ukuran tertentu walaupun ringan. Banyak orang kada mampu berselawat dalam sehari sekian. Padahal kada susah. Kada sempat untuk paloh-paloh mesingkalan awak kada sampai. Karena urusan ini berat, rohani ini berat. Sulit kita untuk bisa istiqamah kalau kita baca salawat kepada Nabi 1000 sehari, zikir 1000 sehari.
Sulit untuk terus menerus tiap hari. Nang berduit kah, nang kada berduit kah, nang kada sibuk kah, nang sihat kah, tetap selawat 1000, zikir 1000, rutin tiap hari. Wah, ini sulit. Kenapa? Karena ini sangat membutuhkan kesehatan yang prima daripada rohani kita. Untuk biar sehat kita diharap itu, diharap kita. Sama orang tapi sehat jantung, berarti sehat awak, berjalannya 10 menit menghingalnya. Awak jangan tapi sehat. Sama orang berzikir 1000, berselawat 1000, bah, orang pada mahambin bani sakarung. Kenapa? Rohani kita yang sakit, bukan jasmani kita. Nah, kita mengenali itu perlu tahu. Kesehatan jasmani kita tahu. Kesehatan rohani kita hubungannya dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fa'arif adwa ar-ruh, kenalilah penyakit-penyakit ruh, kenali penyakit-penyakit ruh, kai tajtanibaha, supaya bisa kau jauhi, wa tudawiyaha, bisa kau obati kalau sakit. Kenali penyakit roh. Apa penyakit roh? Kalau dilakukan ini roh sakit. Kayak apa caranya supaya jangan kayak itu? Hindari. Kalau pun terjadi, obati. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua, obat itu ada. Jisim sakit, Allah ciptakan obatnya. Rohani sakit, Allah ciptakan pula obatnya. Kenapa kita hanya selalu ingin tahu obat-obat jasmani kita? Kita kada pernah ingin tahu apa obat-obat tentang penyakit rohani kita. Ini masalah besar bagi kita. Allah kada melarang kita mengenali berbagai macam obat-obatan tentang urusan jasmani. Asalkan kenali juga obat-obatan tentang penyakit rohani kita. Banyak penyakit-penyakit jasmani, demikian pula banyak penyakit-penyakit rohani. Nah, ini yang perlu kita kenali. Penyakit jasmani, tahuan aja sudah kita. Bila kena batuk, lakas saja mencari obat batuk. Bila salismaan, lakas saja mencari salismaan. Mana obatnya, tahuan aja dah. Tapi kalau rohani kita ada masalah, apa penyakitnya? Kita membaca wirid, biasanya kita baca wirid. Misalnya baca Yasin tiap malam, ini wirid. Tiap malam baca Yasin, tiap malam baca Yasin. Malam ini kenapa kada baca Yasin? Berarti di situ ada penyakit rohani yang kada beliur lawan surah Yasin. Kenapa rohani kita kada tertarik lagi dengan surah Yasin, sehingga malam ini terlewatkan surah Yasin. Nah, itu kenali apa penyakitnya, apa sebabnya, maka sampai surah Yasin terlewatkan pada malam itu. Pasti ada penyakit yang perlu kita obati agar bisa kembali surah Yasin itu menjadi amaliyah rutin kita tiap malam. Setiap amaliyah yang rutin, sembahyang 5 waktu kita rutin, ini itu rutin, terlewatkan, terabaikan, kada terlaksanakan akibat urusan-urusan duniawi, itu pasti masalah rohani. Ada penyakit. Kalau dibiarkan ini berakibat fatal kepada rohani kita.
Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sembahyang kasar. Allah menyiapkan sembahyang jamaah bagi orang-orang yang dalam perjalanan, asalkan dalam perjalanannya kada maksiat kepada Allah. Supaya apa? Supaya jangan terlewatkan sembahyang. Jangan sampai, karena ini kalau terlewatkan sembahyang ini, rohani kita ruyuh lapar. Makanya ada sembahyang jamaah, ada sembahyang kasar. Dawa'ul jismi, penyakit-penyakit jisim tuaddi membawa ilal maut, kepada kematian. Wa adwa'ul roh, penyakit-penyakit roh tuaddi ilan nar, membawa kepada api neraka. Urusan jemakan taliwat bah gelebakan kita. Tapi urusan sembahyang lebih taliwat tanpa kita ada gelebakan. Nah, di sini masalah kita. Wala muhibbin rahimakumullah. Adwa urruh kasirah kama an adwa al jismi kasirah. Penyakit-penyakit ruh itu banyak sebagaimana penyakit-penyakit jisim banyak. Minha, setengah daripada penyakit roh itu, al kufru billah, kafir dengan Allah. Ini penyakit roh pertama. Penyakit paling besar, penyakit roh paling berat, penyakit roh paling berbahaya, al kufru billah, kafir dengan Allah. Al-kafir ruhuhu bis sakarat. Orang kafir itu ruhnya sakarat. Orang kafir itu walaupunnya sihat, walaupunnya kuat, walaupunnya hebat, tapi ruhnya itu sakarat. Ruhnya dalam sakarat. Iza mata khalada binnar. Bila dia mati, dia akan selama-lamanya dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang kafir. Nah, jadi penyakit roh pertama, penyakit roh yang paling berat, penyakit roh yang paling berbahaya, al-kufru billah, kafir dengan Allah. Ini penyakit yang ada kalau diobati, bila mati itu ke neraka ada. Al-kufru billah. Nah, obatnya penyakit roh kafir dengan Allah ini apa? Obatnya hanya satu, al-imanu billah, beriman dengan Allah. Di waktu orang kafir ini beriman dengan Allah, maka rohnya tadi menjadi hidup, keluar daripada sakarat, al-iman billah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, roh kita ini hidup, tidak dalam sakarat. Kita ini beriman lawan Allah, Maha Kuasa, beriman dengan Allah, Maha ini, Maha itu. Beriman dengan Allah, berarti roh kita ini hidup. Roh kita ini hidup. Nabaman razaqahullahul iman wajib alaihi ayyashkurah wa ayyahfaza imanahu an afati. Barang siapa Allah berikan dia iman, nah wajiblah atas dia bersyukur kepada Allah, dan bahwa dia pelihara imannya itu an afatihi, daripada penyakit-penyakit iman. Nah, iman itu ada penyakit-penyakitnya yang bisa merusak keimanan, itu hilang maka menjadi kufur. Nah, disitulah dia akan khalada binnar, dia kekal dalam api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini penyakit roh yang pertama, penyakit roh yang paling berat, al-kufru billah, kufur dengan Allah.
Kalau ada penyakit ini, obatnya hanya satu, al-imanu billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, banyak lagi penyakit-penyakit roh yang membawa kepada api neraka itu, yang wajib kita kenali, yang wajib kita ketahui, kemudian wajib kita hindari. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah agar kita bisa menjaga roh kita ini selalu sihat, selalu kuat untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.